Halo Blues, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada. Dan selamat berakhir pekan ya buat teman-teman bersama keluarga di rumah. Di video kali ini saya ingin mereview sedikit ya laga kedua The Blues Chelsea di tur pramusim menghadapi Brighton Hove Albion. Dan tentu teman-teman sudah tahu skor akhirnya adalah 4-3 untuk kemenangan The Blues ya. Di laga perdana kita menang 5-0, di laga yang baru saja berakhir kita menang 4-3, jadi total kita bisa mencetak 9 gol dari 2 laga. Dan masalah kita di musim kemarin menurut saya sudah teratasi di bawah arahan Mauricio Pochettino. Ya, luar biasa. Pelatih ini benar-benar membuat saya terkesan ya. Kita terlihat baik secara fisik, kemudian secara struktur bermain sangat jelas ya. Kita melakukan high pressing mulai dari tengah. Dan ketika kita menyerang, ketika kita kehilangan bola, kita langsung melakukan counter pressing. Jadi sangat luar biasa ya permainan The Blues Chelsea. Semakin hari semakin baik, semakin hari semakin kompak. Padahal baru beberapa pekan ya kita dilatih oleh Mauricio Pochettino. Oke, kita bahas dulu formasi yang diturunkan oleh Pochettino di pertandingan tadi pagi ya, dimana dia menurunkan beberapa pemain inti di line up ya, dan skema tetap sama dengan pertandingan awal, yakni 4-2-3-1. Kepa Arrizabalaga mengisi posisi kiper ya, kemudian Malo Gusto di fullback kanan, Ben Chilwell di fullback kiri ya. Ben Chilwell bermain sangat baik di pertandingan tadi pagi ya. Dia mengisyaratkan bahwa tidak mudah jika ingin merebut posisinya ya untuk di tim utama musim depan. Kemudian Levi Colwill ya berada di center back bersama Thiago Silva. Double pivot diisi oleh Conor Gallagher dan juga Andre Santos. Untuk Andre Santos, pemain ini menurut saya layak ya untuk diberi kesempatan mengisi pos di tim utama ya. Saya rasa dengan melihat dia bermain ya, kita tidak perlu lagi repot-repot ya mengeluarkan uang banyak untuk mendatangkan Moises Caicedo. Dia bisa bermain kotor untuk menjaga atau memproteksi lini pertahanan ya, dimana beberapa kali saya melihat dia melakukan professional foul ya, pelanggaran yang menurut saya memang dibutuhkan ya untuk menghentikan serangan lawan ya, namun dengan cara yang elegan. Kemudian Conor Gallagher bermain sangat baik juga di pertandingan hari ini. Ian Maatsen mengisi posisi flank kiri ya seperti di laga awal. Kemudian Raheem Sterling turun sebagai starter ya, mengisi flank kanan, sementara Chukwuemeka tetap di posisi gelandang bernomor 10. Sementara posisi striker ya di pertandingan awal melawan Wrexham, Pochettino mempercayakan Nicholas Jackson, tetapi di laga ini dia memasang Christopher Nkunku sebagai starter ya, dan hasilnya luar biasa. Christopher Nkunku mampu mencetak gol lagi ya, jadi 2 gol dari 2 laga, luar biasa. Ini menjadi harapan kita ya di musim depan selain Nicholas Jackson. Dan di babak pertama saya melihat permainan kita hampir sama ketika menghadapi Wrexham, padahal kita melawan tim yang secara kualitas lebih di atas dibanding Wrexham ya, meskipun ya secara ball position kita kalah dari Brighton, tetapi saya melihat Brighton lebih banyak menguasai bola di wilayahnya sendiri ya. Kemudian Brighton akhirnya unggul lebih dulu melalui gol dari Danny Welbeck. Yang menurut saya gol ini cukup cantik ya. Ini kemungkinan besar sudah dilatih beberapa kali di latihan ya. Terlihat sekali skema dari tendangan pojok ya mampu diselesaikan dengan baik oleh Danny Welbeck. Namun Christopher Nkunku ya mampu menciptakan gol penyama kedudukan ya, dan ini tercipta dengan tidak kalah cantiknya ya, dimana pergerakan dari Chukwuemeka ini membuat Christopher Nkunku mampu menjebol gawang Brighton Hove Albion dengan sangat mudah ya.
Dan masuknya Michael Mudryk di babak kedua ini menambah tekanan ya serangan dari The Blues Chelsea ya, namun belum terlihat ya. Tetapi setelah Nicolas Jackson masuk, kemudian masuknya Angelo Gabriel ya, Enzo Fernandez, ini terlihat The Blues Chelsea semakin menguasai jalannya laga. Dan hasilnya Michael Mudryk mampu mencetak gol kedua The Blues setelah melakukan kerjasama yang sangat apik dengan Nicolas Jackson ya. Assist pertama Nicolas Jackson di pertandingan ini ya, dan assist kedua ya setelah di laga pertama menghadapi West Ham, dan gol first time ya, gol volley dari Michael Mudryk ya, sangat keras masuk ke gawang ya, masuk ke pojok gawang Brighton Hove Albion ya. Dan ini gol yang sangat luar biasa ya, bisa meningkatkan kepercayaan diri Michael Mudryk yang di musim kemarin lebih banyak mendapat bulian ya dari fans sendiri, karena ekspektasi fans terhadap dirinya ini sangat tinggi dikarenakan ketika dia didatangkan dari Shakhtar Donetsk ya, menghabiskan dana yang cukup besar ya, sekitar hampir 100 juta pounds. Kemudian Conor Gallagher mampu mencetak gol ketiga The Blues Chelsea, di mana pergerakan dari Cesare Casadei, kemudian pre-assistnya kepada Nicolas Jackson ya. Nicolas Jackson mampu meneruskan umpan ke Conor Gallagher yang mampu mencetak gol ketiga The Blues ya. Dan Conor Gallagher Nicolas Jackson benar-benar menjadi bintang di laga ini dengan mencetak gol. Jadi 2 assist 1 gol di pertandingan menghadapi Brighton, di mana dia mampu memanfaatkan umpan lambung ya dari Marco Kurela dan sukses menjebol gawang Brighton ya. Dan setelah unggul 4-1, The Blues Chelsea banyak memainkan pemain yang dari bench ya, sehingga The Blues Chelsea akhirnya keunggulan The Blues Chelsea akhirnya diperkecil ya lewat eksekusi penalti setelah Angelo Gabriel menjatuhkan pemain Brighton, dan setelah itu kelengahan dari lini pertahanan The Blues Chelsea yang diisi oleh pemain pengganti ini akhirnya dimanfaatkan oleh Dennis Undav untuk mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan Brighton dengan skor 4-3. Jadi secara keseluruhan ya, cara bermain The Blues ya, kemudian secara fisik sangat baik, kemudian cara menekan bersama bola sangat luar biasa ya. Jadi menurut saya ya, harapan kita di musim depan kita bisa bersaing merebut titel juara Premier League. Tidak ada yang tidak mungkin. Kekompakan tim yang baru saja beberapa pekan bergabung sudah sekeren ini menurut saya. Jadi tidak ada salahnya kita optimis bisa berbicara majak di Premier League musim depan ya. Ingat, di laga awal kita akan menghadapi Liverpool. Jika kita bisa lewati laga ini dengan kemenangan, tentu kepercayaan diri para pemain muda kita ini bisa terus membumbung tinggi. Tetapi Pochettino selalu mengingatkan bahwa dia membutuhkan keseimbangan. Itu artinya The Blues Chelsea harus merekrut setidaknya 1 atau 2 pemain yang cukup senior, yang cukup berpengalaman. Meskipun kita sudah memiliki itu dari Thiago Silva, Raheem Sterling ya, pemain ini sudah beberapa kali juara ya. Kemudian ada Enzo Fernandez, pemenang Piala Dunia ya bersama Argentina. Jadi menurut saya komposisi ini sudah sangat pas ya, di mana pemain kita tidak terlalu gemuk, sekitar 26 pemain atau 25 pemain yang saat ini mengisi posisi pemain The Blues Chelsea. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.